angka 1 2 3 4 5 6. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Tentang JKN. Mungkin banyak dari kita bertanya ya, sebenarnya sih apa JKN itu? Jadi sederhananya, menurut Design Work for All Strategy atau ILO pada tahun 1999, manfaat yang disiapkan oleh masyarakat kepada individu ataupun rumah tangga melalui upaya-upaya publik atau kolektif untuk menjamin tersedianya standar hidup minimal serta untuk melindungi mereka dari penurunan standar hidup yang disebabkan oleh risiko atas kejadian tertentu. Nah, itu pengertian secara umum ya, apa itu jaminan sosial. Kemudian untuk apa sih jaminan ini, jaminan sosial ini? Yang pasti kalau secara cakupan ya semua penduduk ya ataupun seluruh masyarakat itu memperoleh hak yang sama atas tersedianya jaminan sosial. Nah, untuk kolektabilitasnya juga bisa profit, bisa non profit. Kalau profit ya seperti asuransi swasta ya yang dikelola oleh badan-badan tertentu yang mengharuskan calon pesertanya itu membayar sejumlah tertentu. Kemudian ada juga yang non profit. Non profit itu ya seperti BPJS Kesehatan ini. Kalau apa bedanya profit sama non profit? Ya kalau yang non profit biayanya relatif lebih rendah karena tujuan utamanya ya justru ingin mengurangi dampak finansial terhadap pesertanya seperti itu. Lalu BPJS Kesehatan sendiri sekarang nih arahnya tuh kemana sih? Selain tadi sudah kita ketahui bersama kalau BPJS Kesehatan itu adalah penjamin ataupun lembaga yang diberikan amanah untuk memberikan jaminan sosial yang sifatnya non profit. Sejauh ini BPJS itu udah melakukan apa saja gitu. Nah, yang perlu Desti JKN ketahui bahwa sekarang itu BPJS udah bertransformasi dan memiliki slogan yang sifatnya urgent terkait dengan transformasi mutu layanan yang mungkin sering dengar ya tentang mudah, cepat, setara seperti itu. Kenapa transformasi ini perlu? Ya itu tadi, sebagai wujud hadirnya negara, kemudian jalannya konsep gotong royong sehingga bisa dinikmati bersama oleh seluruh pesertanya mencakup penduduk Indonesia, kemudian menyediakan akses pelayanan kesehatan secara luas kepada pesertanya, lalu menghindari kebangkrutan finansial atas biaya yang ditimbulkan dari efek kesehatan kita, dan yang terakhir memberikan kualitas layanan sesuai kebutuhan medis. Oke, itu sekilas tentang transformasi BPJS sekarang ini ya. Sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Kita cek dulu pertanyaan yang masuk. Oke, dari Kak Usmani. Assalamualaikum Bang, udah berlaku belum BPJS pemutihan? Oke, kalau pemutihan sendiri memang sedang dibahas atau bahkan mungkin sekarang sudah dalam
rumusan tersendiri ya di pemerintah. Jadi kita tinggal menunggu nanti mungkin publikasi resmi dari pemerintah, apakah pemutihan dari iuran-iuran yang menunggak, mekanismenya seperti apa untuk penyelesaiannya, itu nanti kita tunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah ataupun statement resmi dari pemerintah. Tapi pada dasarnya BPJS Kesehatan siap menjalankan apapun nanti yang jadi keputusan, dan mekanisme untuk menjalankan keputusan tersebut akan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Athaya. Pak, memang BPJS berbayar, yang menunggak itu digratiskan. Oh, maksudnya setelah itu ya, kabar tentang pemutihan itu ya. Nah itu mungkin iya ya, tapi kita tetap tunggu informasi resmi dari pemerintah, mekanismenya seperti apa, yang bakal diputihkan itu iurannya yang seperti apa dan caranya seperti apa, nanti kita tunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah. Dari Kak Auhan, sehat terus Mas Angga ya. Sama-sama Kak Auhan, sehat terus. Dari Bukit Bayung Lincir, cara mengaktifkan kembali BPJS yang program pemerintah baik, bagaimana Kak alurnya? Status nggak aktif. Cara mengaktifkan, oke. Cara mengaktifkan kembali BPJS yang program pemerintah baik, bagaimana Kak alurnya? Kalau nggak aktif itu dipastikan dulu ya Kak, dicek dulu apakah penjaminnya itu adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah kalau memang sudah tidak aktif lagi, ya silahkan hubungi dinas sosial. Dinas sosialnya bisa dinas sosial kota ataupun provinsi, di mana yang paling dekat dengan domisili kakaknya. Nah itu kalau memang daerahnya itu sudah UHC, ya harusnya bisa langsung aktif ya Kak. Jadi tinggal datang, lapor, mungkin nanti di sana diarahkan untuk mengisi form kelengkapan data, baru nanti secara kolektif diserahkan ke BPJS Kesehatan untuk diregistrasi ulang dan langsung aktif. Seperti itu. Itu dari Bukit Bunga Bayung Lincir. Oke. Bayung. Terus Kak, info penghapusannya Kak, tapi yang sudah saya ditanggung pemerintah daerah. Dari Kak Alifah, Kak, info penghapusan tunggakan, tapi yang saya udah ditanggung pemerintah daerah. Sebenarnya kalau udah ditanggung pemerintah daerah ya nggak ada lagi yang perlu dihapuskan ya Kak, kecuali kalau memang sebelumnya Kakak adalah peserta segmen mandiri ya, yang sebelum jadi peserta yang ditanggung pemerintah itu punya tunggakan. Nah itu mungkin nanti mekanismenya akan diatur lebih lanjut terkait dengan tunggakan yang ada sebelumnya, sebelum Kakak menjadi peserta yang ditanggung oleh pemerintah. Kita tunggu ya Kak informasi ataupun rilis resmi dari pemerintahnya. Kak, maaf tanya, kalau mau ubah nomor Kakak harus ke kantor BPJS. Dari Kak Anpeil. Untuk rubah nomor kakak, kayaknya Kak maksudnya nih itu ya, mungkin nomor kakak diganti ya dari Dukcapil gitu. Nggak perlu sih Kak, nggak perlu, bisa melalui Pandawa ataupun aplikasi Mobile JKN untuk perubahan datanya. Nggak perlu ke kantor BPJS Kak, bisa melalui aplikasi ya. Kak Fredeni, salam satu sehat ya. Sama-sama Kak, sehat selalu Kak. Dari Putri Winjaya, Kak Putri, Kak, kenapa saya tidak bisa ambil nomor antrian di Mobile JKN padahal ada jadwalnya?
Ya harusnya kalau jadwalnya udah ada, bisa ya ngambil nomor antrian. Coba Kak Putri lihat dulu notifnya apa ya Kak, terkait kendalanya ini. Kadang biasanya sih yang sering terjadi itu ngambil nomor antriannya nih kemana dulu, apakah ke FKTP ataupun tingkat pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti dokter, puskesmas dan lain sebagainya, atau FKRTL atau rumah sakit yang kita dapat rujukan, terus nanti kita ambil antrian untuk dilayani atas rujukan yang sudah kita ambil itu. Nah biasanya kalau nggak bisa diambil itu yang case-nya tuh yang mau ngambil rujukan, karena memang harus di entry dulu dari petugas yang memberikan rujukan ataupun fasilitas kesehatan yang memberikan rujukan gitu Kak. Nah kalau sudah di entry harusnya nggak ada kendala ya Kak, bisa langsung diambil nomor antriannya. Nah ini notifnya seperti apa Kak, nomor antriannya itu yang tidak bisa diambil padahal jadwalnya ada gitu. Bisa jadi juga kalau case-nya di FKTP ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memang jadwalnya ada tapi sudah full kuotanya. Bisa jadi seperti itu Kak, jadi nggak bisa diambil lagi nomor antrian. Full kuotanya itu kan pelayanan itu memang dibatasi ya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Jadi mungkin di jam yang Kakak pilih itu sudah full. Nah, Kakak bisa mencoba alternatif lain seperti mengganti jam yang lain, di jam yang lain, pelayanan di jam lain, atau di hari yang berbeda, seperti itu Kak. Kak, aku mau ngaktifin dari Kak Kadang Keriting. Kak, saya mau aktifin BPJS dari apps, disuruh ngajuin DT Sen ke kelurahan. Udah sana nggak ada perubahan. Ngajuin DT Sen ini apa ya Kak maksudnya? Dari Kak Sri Kandi, Kak saya baru mutasi, dicek di iuran nggak ada tunggakan tapi di kartu tidak aktif penangguhan, itu gimana ya Kak? Kak saya baru mutasi data, cek di iuran nggak ada tunggakan tapi di kartu tidak aktif. Oh gitu, mutasi data. Berarti kakak Sri Kandi ini kayaknya masih terdaftar di tanggungan perusahaan sebelumnya sepertinya Kak. Gitu. Biasanya mutasi data ini dia baru berlaku tanggal 1 bulan selanjutnya. Jadi ketika kakak mutasi datanya ataupun perpindahan datanya itu di tanggal sebelum tanggal 1, itu masih terdaftar di perusahaan yang sebelumnya, dan perusahaan sebelumnya itu kebetulan belum membayarkan iurannya. Tapi kalau sudah dibayarkan oleh perusahaannya ya sampai dengan tanggal 1 bulan selanjutnya itu kakak bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, masih bisa ditanggung. Nah nanti pas di tanggal 1 dia berubah tuh sesuai dengan mutasi datanya tadi, misalnya jadi peserta mandiri ataupun jadi peserta tanggungan pemerintah, seperti itu Kak. Dari Kak Vina, suami belum punya BPJS, istri dan anak sudah punya yang mandiri. Kalau suami bikin yang PBI bagaimana? Bisa sih Kak, tinggal lapor aja ke dinas sosial untuk proses pendaftaran kepesertaan yang PBI ya Kak. Kak Putri. Oh ini yang tadi. Terus, wah banyak ya. Kita jawabin satu-satu ya. Dari Kak Panglima Kumbang, apakah pemutihan tunggal BPJS Kesehatan sudah deal? Mohon infonya.
Sejauh ini sih kita masih menunggu ya Kak, menunggu informasi dari informasi resmi ataupun statement resmi dari pemerintah terkait pemutihan ataupun penghapusan tunggakan iuran. Kita tunggu ya Kak. Mungkin dalam waktu dekat akan diumumkan. Dari Kak Sylvia Putri, Kak aku udah lunas semua tapi kok di mobil JKN masih non aktif ya. Oke, mungkin Mbak Sylvia Putri bisa cek di histori pembayaran ya Kak, apakah memang sudah proses pembayaran itu sudah berhasil. Kadang proses pembayaran itu pending Kak, pending. Misalnya kita bayar, cuman kita nggak sadar nih kalau yang kita bayarkan itu nggak berhasil. Nah itu bisa jadi Kak, jadi harus dipastikan dulu. Namun kalau memang sudah dipastikan iurannya terbayarkan tapi masih tetap belum aktif, silahkan nanti menghubungi call center kita ataupun di nomor Pandawa untuk dilaporkan. Biasanya sih itu pending aja sih Kak, dan begitu dilaporkan sudah langsung bisa aktif kartunya. Dan caranya gampang itu Kak, gampang banget. Jadi tinggal menghubungi call center atau Pandawa tadi ya Kak. Kalau ke kantor juga bisa, tapi lebih praktis menggunakan kanal non tatap muka ataupun yang online. Bagaimana cara memasukkan data istri ke BPJS suami kakak? Untuk Kak Ra, memasukkan data istri yang pasti harus dicek dulu ataupun dipastikan dulu sudah satu kakak ya Kak. Kalau sudah satu kakak dan kakaknya online, itu bisa diupdate melalui aplikasi mobil JKN ataupun Pandawa. Dari Kak Meto, pas mau konfirmasi JP berkala nggak bisa, terkendala di foto biometrik. Gimana ya Kak, mau konfirmasi JP ini apa ya Kak? Nanti dikasih info lebih clear ya Kak terkait JP ini maksudnya apa. Kak, alamat KTP saya sudah diubah, cara ubah alamat di kartu BPJS ini. Oh nggak apa-apa Kak, kalau kartu itu ya nggak jadi masalah, karena sekarang kan untuk pelayanan tidak lagi menggunakan kartu ya Kak. Jadi sekarang sudah single identity, jadi bisa menggunakan NIK, cukup NIK. Kalaupun Kakak mau ngelihat perubahannya ya silahkan dicek di kartu virtualnya yang ada di aplikasi Mobile JKN. Tapi untuk kartu fisik itu nggak bisa, selain nggak bisa dirubah lagi ya itu tadi karena sudah tidak ada lagi pencetakan kartu fisik. Jadi kartu itu sebenarnya nggak terlalu perlu sih, tapi kalau untuk dokumentasi ya nggak masalah juga dengan kondisi alamat yang berbeda dengan yang sudah Kakak update ya, nggak masalah Kak, masih tetap dipakai, yang penting NIK-nya yang benar. Oke. Kak, bagaimana cara kasih aktif KIS anakku? Dari Kak Anhai. Nah ini udah terdaftar atau belum Kak? Kalau belum, untuk KIS anaknya itu mungkin bisa dilaporkan ke dinas sosial. Kalau daerahnya udah UHC ya harusnya bisa ya, harusnya langsung aktif itu Kak, bisa. Nah, ini Kak Rah tadi masukkan data istri yang bisa lewat aplikasi Mobile JKN ataupun Pandawa. Ini Kak Cedum tadi nggak perlu lagi Kak ganti alamat di kartunya karena memang tidak memerlukan kartu fisik lagi sekarang. Oke. Ini data istri tadi ya Kak Rah. Ini masih non-aktif, masih yang Mbak Silvi tadi masih sama. Kak Cherry, saya udah terdaftar di JKN tapi lupa password, mau ganti ulang tapi disuruh swafoto tapi gagal terus. Nah terkait swafoto ini
eh, dia kan ada petunjuknya sebenarnya ya, Kak, di aplikasinya itu. Mungkin ada salah satu dari ketentuan yang belum dipenuhi, misalnya kayak dia kan harus yang berkedip seperti itu, terus harus posisinya yang geser kanan geser kiri. Nah itu harus benar-benar terpenuhi, Kak. Kalau itu kurang, ada yang kurang, ya otomatis proses untuk foto biometriknya itu ataupun swafotonya itu ya bisa gagal. Tapi kalau kita udah sesuai dengan petunjuk yang diberikan, kayaknya kemungkinan berhasilnya besar. Makanya sebelum kita swafoto ataupun mengambil foto biometrik itu, kita jangan langsung ambil foto, tag fotonya. Kita lebih baik membaca dulu ketentuan-ketentuan yang ataupun panduan-panduan yang ada sebelum kita melakukan foto. Jadi kita waktu eksekusi pengambilan foto itu udah tahu harus ngapain, seperti itu, Kak.